Shalom, selamat malam, selamat siang buat teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Ramirez Official. Dan di video kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu siapa namanya nanti akan kenalkan. Namun sebelumnya kita intro dulu. Ya, teman-teman, video kali ini saya punya tamu spesial. Ya, akan kenalkan nanti, kita akan saling tanya tentang dia, bagaimana dia ada di tempat ini, kenapa, alasannya kita akan tanya. Oke, namun sebelumnya saya akan berikan kesempatan untuk kenalkan sekedar, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan. Saya akan memperkenalkan nama saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yovita Mobanu, asal dari NTT Malaka. Iya. Oke, sekarang kerja atau masih kuliah? Ya, sekarang posisinya sudah, ya puji Tuhan, kerja. Puji Tuhan. Oke. Oke, saya akan bertanya-tanya tentang saudara kita atau saudari kita, Vita Mobanu dari NTT Malaka. Oke, yang dari Malaka atau yang dari NTT bisa nanti kenalkan. Saya akan taruh link IG atau nama IG nanti di deskripsi ya guys, untuk lebih lanjut akan kenalkan. Tapi di sini saya akan bertanya-tanya tentang saudari kita Mobanu. Oke, yang pertama saya mau bertanya tentang Vita Mobanu, bahwa tentang dia ada di Jakarta. Mengapa sih dia ada di Jakarta? Pasti ada alasannya. Sebab itu kita akan bertanya. Nah, yang pertama, dia sudah selesai kuliah dari Sekolah Tabernakel, tentunya sekolah tinggi teologi. Kita belajar tentang Alkitab begitu ya guys. Nah, jadi latar belakang dia, apakah dia benar-benar dari gereja atau agama Protestan atau gereja apa, kita tidak tahu. Sebentar akan terungkap. Oke. Jadi terutama gerejanya gereja atau agamanya agama apa? Saya awalnya kan saya Katolik, saya ikut mama. Bapak saya sebenarnya Protestan, tapi karena ikut mama ya ikut gereja Katolik. Katolik. Iya. Jadi saya lahir barunya itu 2016. 2016 berarti sekarang sudah berapa ya? 2016. Tapi ya bisa dibilang masih abu-abu lah ya. Karena kan awal-awal kan. Nah, sebelum saya kuliah di sini tuh ya bisa dibilang selesai SMA, sulit. Jadi selesai SMP itu dari Kupang. Iya, SMP di Kupang, di kampung. Oh, kampung di Malaka. Iya, setelah SMP SMA selesai baru ke Jakarta. Tapi awalnya itu saya mau ambil sekolah umum, bukan di STT Tabernakel. Karena kan di sini sekolah Kristen kan. Iya, sekolah Kristen. Jadi maksud saya itu karena kan saya dari Katolik, jadi saya nggak mau ambil guru agama. Jadi ya pas 2016 waktu saya kesini
kita kan awalnya ikut seminar ya. Seminar. Iya. Ikut seminar di mana? Di Cipanas. Oh, Cipanas. Itu yang Pak Yesaya. Nah, di situ saya dijamah oleh Tuhan. Nah, setelah itu saya yang pas hari terakhir itu saya sampai kita ikut ibadah, terus kita ikut ibadah sampai saya kayak dijamah oleh Tuhan itu, saya sampai kayak mau jatuh begitu. Gitu. Saya sampai jatuh itu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak paham kenapa saya jatuh, terus kenapa saya tiba-tiba menangis. Karena kan awalnya saya lihat orang menangis kayak, kok kenapa mereka menangis ya? Saya juga bingung. Karena kan di Katolik emang kita ikut ibadah, cuman ya kita hanya ikut begitu-begitu aja, cuman nggak tahu oh ini kenapa, maksudnya kita nggak tahu kita nggak punya iman. Nah, iman kita belum ini kalau misalkan bandingkan dulunya sama yang sekarang ya, saya lebih yang sekarang kan udah bisa lebih dewasa ya, dan lebih dewasa lah sedikit-sedikit. Oke, berarti latar belakangnya dari Katolik. Dari Katolik. Mamanya Katolik ya? Iya. Mamanya Katolik, bapaknya Protestan. Nah, tapi waktu itu setelah ke Jakarta tidak ikut mama lagi, ikut bapak Protestan. Sampai sekarang sudah Protestan. Sekarang KTP juga sudah Protestan, bukan Katolik lagi. Atau masih Katolik? Kalau KTP sih belum berubah. Oh, masih Katolik. Jadi masih tetap Katolik. Tapi itu di KTP, tapi kalau di dalam secara rohani itu sudah jadi warga surga, jadi Kristen atau pengikut Yesus begitu. Oke. Jadi setelah dari Malang ke sini atau dari Kupang ke sini itu diizinkan nggak dari orang tua untuk ke Jakarta? Iya, awalnya karena mau sekolah di umum ya, jadi diizinkan oleh keluarga. Coba mereka tahu dari awal mau sekolah Protestan, pasti mereka nggak izinin. Iya. Oh, berarti memang dari awal di sana kan kasih tahu ke orang tua itu sekolahnya sekolah umum. Iya, sekolah umum. Bukan sekolah ini ya teologi. Bukan. Sekolah ini kan kita begitu. Oh, berarti orang tua sudah diizinkan untuk berangkat ke sini. Iya. Nah, untuk itu puji Tuhan. Sekarang dan setelah sudah selesai dari sini balik ke kampung atau sampai sekarang apakah orang tua sudah tahu kalau saudara kita sudah masuk di gereja atau agama Protestan? Dari awal saya masuk itu kan mereka udah tahu, cuman kata mereka ya udah nanti kalau misalkan kamu ambil ijazahnya aja, tapi nanti kalau misalkan balik ke kampung ya udah kamu kembali ke Katolik. Tapi saya juga ya udah saya ikut-ikutin aja. Tapi yang pas udah selesai kuliah, nah habis itu kan 4 tahun, selama 4 tahun kita nggak diperbolehkan untuk pulang kampung kan. Nah setelah kuliah 4 tahun saya pulang. Nah saya di situ saya setahun di kampung kan. Setahun di kampung. Iya. Jadi saya di situ mereka ajak saya buat kembali ke Katolik, tapi saya udah nggak bisa, hati saya udah kayak sama Tuhan begitu. Yesus. Puji Tuhan. Berarti orang tua sudah tahu, tapi Bapak mungkin itu semua karena Roh Kudus nanti akan berubah dan pengikut Yesus, dan orang tua juga pasti lama-lama akan mengenal Yesus Kristus.
Ya puji Tuhan, dan untuk ke rencana mau balik ke kampung, misalkan mau kasih tahu ke orang tua bahwa keselamatan yang sebenarnya itu ini, atau untuk mau masuk ke surga itu ini, atau dari ajaran ini yang mau kasih tahu ke orang tua, atau masih kental dengan ajaran Katolik? Kalau soal itu sih saya udah bilangin dari jauh-jauh hari, yang sebelum saya pulang juga saya udah sering bilang, tapi kan namanya udah dari dulunya kita di Katolik dan hatinya juga masih keras ya. Ya kita pelan-pelan lah. Ya. Kita pelan-pelan arahkan mereka, soalnya kan kita kalau misalkan kita bilang oh iya kamu harus ikut saya atau begini-begini kan, itu kan itu sama saja kita memaksakan kehendak orang lain kan. Nah, kan kita kehendak bebas atau free will, jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk harus kamu bertobat atau ikut saya, tidak bisa. Jadi pasti semuanya tugas kita itu harus sampaikan kepada orang tua kita atau saudara kita. Pasti yang bekerja nanti Roh Kudus yang akan bekerja untuk keluarga yang tidak berusaha. Iya kan, yang merubah setiap hati manusia itu kan bukan manusia kan, itu kembali karena Tuhan. Kita hanya untuk berdoa dan ya bekerja gitu. Betul. Benar sekali ya, itu bagian kita harus kita kerjakan, selebihnya Tuhan yang kerjakan. Jadi puji Tuhan, dan setelah selesai dari sekolah kebenaran, apakah ada rencana untuk melayani atau ada hati untuk melayani di pulau-pulau tertentu atau tidak? Planning begitu. Kalau yang ngomongin gitu kan, waktu zaman kuliah kan kita sering ikut gereja terus pelayanan ya, walaupun pelayan MC tapi kan masih bisa pelayanan. Nah waktu yang saya pulang ini selama setahun saya nggak pelayanan. Karena apa? Orang tua saya nggak perbolehkan saya untuk ke gereja Protestan kan. Tapi kan ini kembali pada hak masing-masing, hak seseorang kan. Kita nggak boleh, maksudnya nggak boleh memaksakan kehendak orang lain kan. Ya cuman orang tua nggak nggak paham, belum paham lah. Nah, jadi saya maksudnya di situ saya rindu Tuhan. Waktu itu saya di Jakarta saya sering maksudnya melayani sebagai puji-pujian ya, bisa lah sedikit-sedikit. Tapi kok saya udah di sini semakin ini saya nggak ke gereja pun cuman berapa kali, 4 kali atau 3 kali saya di kampung waktu itu. Jadi saya rindu, paling utama itu pengen ke Papua. Itu dari setelah saya sudah masuk semester 4 apa 5, itu gara-gara dengar cerita dari dosen itu kayak menarik banget. Jadi saya pengen ke sana, pengen pelayanan di sana lah. Puji Tuhan, itu luar biasa. Nanti yang penting doakan saja, pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi waktu kita ya tidak mungkin kita cuma planning saja, tetapi pasti semua Tuhan sudah menentukan. Jadi puji Tuhan, itu sudah planning yang luar biasa, nanti Tuhan akan menjawab. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya itu waktu dari Kupang ke sini itu kan rencana mau masuk sekolah ini ya, sekolah umumnya, tapi tiba-tiba berubah jurusan. Jadi itu apakah itu salah
jurusan atau memang itu sudah siap dari sana memang? Iya. Maksudnya di sekolah STT. Ini kan kembali lagi sama panggilan hidup seseorang ya. Jadi kita mau merencanakan apa namanya ya? Maksudnya kita mau sekolah di sini, tapi Tuhan bilang kita mau di sini, kita nggak bisa buat apa-apa kan? Benar. Itu semua kembali sama Tuhan juga kan? Iya. Berarti itu pikiran dia memang waktu itu sekolahnya sekolah umum, tapi Tuhan punya berkehendak lain, jadi hendak Tuhan beda dengan kehendak saya dari beta kita, jadi itu luar biasa. Dan dia sudah sekolah di STD dan sudah selesai dan sekarang lagi pelayanan, dan dia punya planning yang besar, ada hati untuk melayani di Papua. Kita akan doakan nanti dan Tuhan kabulkan. Nah, jadi untuk selanjutnya, jadi ketika orang tua di sana mereka tahu itu, apakah dari orang tua atau yang dari kompleks mereka ada komentar-komentar begitu ada enggak? Oh, yang waktu itu saya pulang kan setahun di kampung kan, jadi saya juga dapat teguran dari ketua lingkungan. Katanya begini, kamu di sana cuma ambil ijazah, bukan apa namanya mau pindah agama. Padahal kan agama itu sama saja itu, cuman kembali sama iman kita kan. Nah, saya ditegur katanya, kamu baptisnya di mana, di apa namanya, di Katolik atau Protestan? Iya, sampai mama saya marah, ini orang pertanyaannya macam-macam ini. Tapi biarin aja, karena kan dia juga nggak tahu perjalanan hidup saya seperti apa. Kita mau jelaskan juga, memang dia apa namanya udah apa namanya ketua lingkungan, tapi dia nggak terlalu paham kan, jadi percuma kita jelaskan. Iya, kita jelaskan sama dia juga percuma dia nggak paham. Mending saya di sana kebanyakan diam, karena kan belum terlalu paham juga kan mengenai apa namanya ajaran-ajaran. Iya. Oh, berarti yang komentar cuma ini ya, yang ketua kompleks atau apa? Oh iya, adalah yang bilang yang pas apa namanya sambut baru itu. Oh. Itu mereka suruh saya berdoakan. Terus saya tolak, saya bilang tidak, saya kan maksudnya saya mau berdoa, tapi saya takut nanti yang lain pikirin, oh iya dia pergi ke sana terus pulang jadi Protestan begitu. Terus yang lain bilang, udah nggak apa-apa kan, sama aja kan. Aduh. Yang lain bilang, iya sama aja, Protestan, Katolik, mau gereja apa sih sama saja kita semua. Terus saya bilang ya udah, karena kan kayak apa namanya guru agamanya katanya lagi sakit, terus kayak ketua lingkungannya katanya lagi capek atau apa begitu. Terus saya dalam hati saya bilang, ini kan kita mau pelayanan, mau sakit mau apa, itu tugas kita melayani, bukan mau mengeluh kan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan mengeluh, bagaimana dengan apa namanya orang-orang yang belum kenal Tuhan? Saya bilang begitu. Ya udah, saya berdoa saja. Tapi berdoa dengan keyakinan Protestan. Asik. Harus berdoa yang lain itu kan bisa. Coba tadi saya tolak, berarti tidak tahu lagi pikirannya bagaimana. Mantap. Terus nah sebelum itu kan saya ke gereja kan, ke gereja, tapi gerejanya gereja Protestan. Nah kata mama saya, pas saya ke sana jam 8, pulang jam 12 karena masih ikut rapat kan. Nah pulang ditanyain sama mama saya, kok kamu gerejanya lama banget? Dari jam 8 sampai jam 12. Mama saya masih ikut rapat. Saya bilang begitu. Tapi mama saya tanya, kamu gereja di mana? Saya bilang aja di Protestan. Mama saya,
kamu cari ini yang buat supaya Cari ketua masalah. iya cari masalah supaya ketua apa namanya Dipanggil sama ketua. OMK OMK. apa namanya pemuda OMK Ya. pukul kamu bilang begitu. Saya bilang mama ini seolah-olah hak saya dicabut sama mama ini. Aduh. Ya udah habis itu maksudnya saya mau jelaskan cuman ya mama saya masih berat juga Iya. kan iya jadi ya saya pelan-pelan tapi kalau misalkan apa namanya sharing sama mama itu nggak bisa ketemu ujungnya gimana karena kan mama saya ceritanya punya dia yang lebih benar padahal kan Belum tentu benar. iya Ya, jadi diam saja. iya saya kebanyakan diam terus saya di kamar kalau enggak pas makan keluar terus kayak bantu-bantu beres-beres gitu Iya. tapi kalau misalkan mau duduk sama-sama mereka ya jarang sih bukan jarang juga sih kayak kita ceritanya ini mereka ceritanya hanya ini goda-goda saya biar saya kembali ke lagi. Katolik. Iya, Aduh. makanya saya menyendiri tapi ya sambil berdoa lah Iya. iya Karena kalau sudah mendekat kepada Yesus tidak bisa Iya, betul. ajak pun tidak bisa. Jadi, oh iya berarti misalkan bukan misalkan tapi setelah sudah masuk atau mengenal Yesus sebagai juru selamat, misalkan orang tua atau ketua OMK atau siapa teman-teman yang di sana di Malaka mereka ajak untuk kembali lagi ke Katolik itu siap atau tidak? iya ya nggak bisa juga sih maksudnya saya nggak mungkin kembali lagi iya Berarti sudah menemukan jalan yang benar gitu. iya Dulu tidak terlalu ya, mengenal Mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Yesus itu Tuhan siapa Yesus, iya. iya tapi sekarang udah ya sedikit-sedikit ya, udah bisa lah sedang puji Tuhan ya. iya Puji Tuhan berarti orang tua kemudian ketua MK atau yang lingkungan mereka komentarnya cuma sebatas itu ya. kalau Tidak yang terlalu ini dari untuk ajak untuk kembali kamu harus kasih tinggal itu apa Protestan kamu harus kembali ke Katolik begitu tidak ada ya. kalau dari OMK sih pemuda OMK sih enggak cuman yang mama takutin itu nanti dari pemuda OMK pukul saya bilang gitu. Cuma takutnya takut pukul saja ya. Iya. Tidak Kalau ada. soal komentar-komentar nggak ada. Hanya di itu aja apa ketua lingkungan Ketua sama lingkungan. mama saya. Terus kalau dari keluarganya mama sih kan Katolik semua ya. Jadi ya masih beginilah. Ya kalau dari bapak Protestan semua jadi mereka dukung 100%. Wah, puji Tuhan. Berarti di Malaga mayoritas Katolik atau Protestan? Kalau di Malaka itu mayoritas Katolik semua. Katolik. Iya. Nah, Protestan cuma sedikit. Cuman sedikit. Puji Tuhan berarti sudah ya kembali tidak bisa kembali lagi karena sudah menemukan jalan yang benar yaitu di dalam Yesus Kristus bukan lagi berdoa di depan ini ya Bunda Maria ya. Bunda Iya Maria. kalau soal itu sih kita nggak ini apa namanya tangan kita nggak sampai di situ. Maksudnya ya kita bisa terlepas dari penyembahan berhala Iya. gitu. Tapi kalau untuk yang bilang patung-patung kita nggak ini sampai di situ dulu. Iya. Tapi kita di Protestan juga kita menghargai Maria juga karena itu ya perempuan yang kudus dan Tuhan lewatkan Maria untuk melahirkan Yesus dan kita di Protestan juga menghargai tetapi kita tidak menyembah patung Maria tidak. Nah, jadi puji Tuhan dan sampai sekarang sudah bahagia ya setelah kenal Yesus Kristus. Iya puji Tuhan. Dari awal tidak begitu kenal siapa itu Yesus dan sosoknya seperti apa tidak pernah tahu ya. Tapi Iya. setelah sudah
belajar tentang firman Tuhan, sudah mulai ini ya, mulai terbuka otaknya. Iya, otaknya udah mulai terbuka sedikit-sedikit lah. Puji Tuhan. Ya nggak, maksudnya setidaknya nggak lari ke apa namanya dukun. Ya kalau nggak sakit sedikit ya udah ke dukun. Tapi waktu di kampung di Malaka itu masih ini ya, masih lakukan itu ya, dukun-dukun begitu ya kalau misalnya sakit atau apa. Iya masih. Masih ya. Iya. Jadi setelah ke Jakarta itu sudah mulai casting ya, yang dukun-dukun begitu. Kalau saya sih ya, saya nggak mau ini lagi sama terikat lagi sama yang begitu-begitu. Karena apa, kan kita punya Tuhan, jadi kita bisa berdoa supaya Tuhan pulihkan kita ketika kita sakit kan. Benar, karena sumbernya itu ada di Yesus. Iya. Yesus. Jadi kita mau ke dukun terbatas. Pasti dukun terbatas, Iya. tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Puji Tuhan. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, ketika di Jakarta apakah orang tua masih menghubungi atau sudah lepas dari keluarga begitu? Waktu Iya, itu kalau setelah di Jakarta masuk sekolah ini, apa kebenaran itu sudah kasih tahu ke orang tua atau belum? sebelum saya masuk kan saya cerita sama mama saya, tapi kata mama saya udah nggak apa-apa, kamu ambil ijazahnya aja, Ijazahnya. di situ pulang langsung kembali lagi ke Katolik. Iya, tapi waktu itu yang saya pulang pertama kan saya ikut gereja Katolik, itu kayak beda Suasana rasanya, ibadahnya. iya rasanya Suasana beda ibadahnya sekali kan. Nah, minggu pertama saya ikut gereja Katolik, terus minggu kedua ikut Protestan, ketiga ikut Katolik lagi. Kalau di kampung Bapak mah saya ikut Protestan terus ya. Tapi kalau misalkan di kampung Mama itu harus selang-seling ya, misalkan hari minggu Iya, ini Katolik, kalau- minggu besok Protestan gitu. Enggak juga sih, kalau di itu saya ikut 2 kali di kampungnya Mama. Di kampungnya Bapak sering ikut, tapi 1 kali di Katolik. Itu karena ada keponakan dari Mama kan, dia kan Katolik, jadi saya ikut dia. Ya, Gitu. cuman ya ikut-ikut begitulah. Kan sama juga kan. Iya. Luar biasa berarti. Tapi selama ini tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke Katolik atau Iya, yang dulu. nggak ada lagi. Karena Nggak. sudah lahir baru. Iya, karena waktu itu kan saya belum paham betul kan. Tapi sekarang kan ya paling tidak udah paham lah sedikit-sedikit. Jadi nggak bisa lagi hati saya untuk kembali ke Katolik. Gitu kan. Jadi ketika seorang mengenal jalan yang benar, itu tidak bisa kita tarik untuk mengikuti ajaran atau ajaran yang lain atau agama-agama yang lain. Dia memang sudah ada di dalam jalan yang benar, dengan jalan yang benar tidak bisa kita ajak untuk kembali, tapi pasti dia akan fokus seperti saya lihat kita sudah mengenal jalan yang benar di dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita juga dukung terus dalam doa sehingga kita harus bertumbuh lagi semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, untuk video atau podcast kali ini sampai di sini, nanti akan lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga teman-teman yang mau berkenalkan atau diskusi lebih lanjut tentang saudara kita, nanti saya akan taruh nama IG di link atau deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.